Lisan, ketemu lagi di channel podcast apa sih? Halo Sobat Lisan, ketemu lagi dengan aku Masmi di Lisan Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik, pinter, prestasinya banyak pas sekolah. Kira-kira siapa? Penasaran kan? Kita panggilin aja nih. Halo Kak Indah. Halo semuanya. Nah, Kak Indah ini adalah salah satu alumni dia sama satu. Nah, gimana kabarnya Kak Indah? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, sehat. Gimana nih cara menjaga imun tubuh di masa pandemi? Tentunya kakak coba untuk jaga makanan, untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian kakak juga selalu berusaha meluangkan waktu di setiap harinya untuk olahraga. Ya. Kira-kira Kak Indah angkatan tahun berapa sih? Untuk angkatan kakak itu masuk SMA Negeri 1 Blangkejeren pada tahun 2017 dan lulusnya itu tahun 2020. Kira-kira nih selama kakak 3 tahun di SMA 1 nih, kira-kira setelah tadi datang ke sekolah, kira-kira apa aja nih perubahan di sekolah kita? Wah, perubahannya tuh banyak banget ya. Bisa dilihat dari lapangan kita juga sekarang udah lebih tertata, lebih rapi. Kemudian udah banyak tumbuhan-tumbuhan baru, tanaman-tanaman baru. Juga udah banyak yang udah direnovasi sepertinya. Terus ada tambahan beberapa, ada kantin kakak lihat tadi, ada juga kamar mandi yang baru gitu. Banyak sih. Selama kakak sekolah di sini, kira-kira organisasi apa nih yang udah kakak jamahi selama 3 tahun sekolah di SMA 1? Untuk riwayat organisasi, ketika kakak duduk di bangku kelas 10, kakak itu sempat tergabung di salah satu organisasi kita, yaitu ROHIS, menjabat sebagai sekretaris 2. Kemudian kakak juga sempat terjun di salah satu organisasi pada saat kelas 11, itu kakak tergabung dalam keanggotaan UKS. Saat itu kakak menjabat sebagai wakil ketua bidang penelitian. Nah, kemudian untuk semester 2-nya kakak pada saat kelas 11 itu kakak diamanani sebagai ketua usaha kesehatan sekolah di SMA Negeri 1 Blangkejeren. Setelah itu kakak juga bergabung dan alhamdulillah diamanani juga sebagai pimpinan umum di liputan SMA Negeri 1 Blangkejeren atau LISAN yang kita kenal seperti sekarang ini. Berarti awal terbentuknya LISAN di tahun kakak berarti ya kan? Kira-kira berapa keanggotaan LISAN? Iya benar. Jadi untuk LISAN sendiri itu angkatan pertamanya di tahun kakak, anggotanya itu ada beberapa dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Pada saat itu kakak menduduki kelas 12. Nah, salah satu anggotanya tentunya masih sendiri dan ada beberapa yang pada kesempatan kali ini nggak mungkin dong kita sebutin satu persatu. Nanti di video selanjutnya kita bakal cerita nih tentang LISAN, awal mulanya terbentuk LISAN dengan semua anggota LISAN. Nanti kita calling-calling, oke? Nah, selanjutnya tentang riwayat prestasi kakak nih, apa aja yang udah kakak raih, terus pengalaman apa aja yang udah kakak dapetin gitu selama di SMA 1. Untuk riwayat prestasi sendiri, kakak itu pertama menyebut prestasi itu untuk di sekolah sendiri, untuk ranah akademiknya kakak alhamdulillah dulu dapet peringkat 1 umum pada saat semester 1 kelas 10. Nah, kemudian untuk di luar sekolah itu intinya pada saat di sekolah itu akademiknya ya palingan di juara umum dan ikut kegiatan kelas meeting dan memenangkannya gitu. Nah, di luar itu kakak ikut debat bahasa Indonesia pada saat kakak menduduki bangku kelas 10 semester 2. Alhamdulillah pada saat itu kakak menyabet juara 2 tingkat kabupaten. Kemudian kakak juga ikut duta pelajar sadar hukum. Pada saat itu tahun 2018 kakak masih duduk di bangku kelas 11 dan alhamdulillah kakak itu menyabet juara 1 tingkat kabupaten. Setelah itu selang beberapa minggu, seingat kakak itu palingan cuma sekitar seminggu atau 10 hari itu kakak ikut event lagi kalau kepemimpinan pelajar di tingkat kabupaten dan alhamdulillah pada saat itu menyabet juara 1. Kemudian setelah dari tingkat kabupaten kakak itu ikut lagi untuk di tingkat provinsinya mewakili kabupaten kita Gaya Luas. Kakak ikut untuk duta pelajar sadar hukum di tingkat provinsi, tapi alhamdulillahnya belum rezeki di situ. Tapi banyak pengalaman yang udah kakak ambil, pelajaran yang kakak coba ulik lagi pada saat itu. Nah, selain itu kakak juga ikut untuk kawah kepemimpinan pelajar tingkat provinsi dan alhamdulillah mendapat terbaik 1 putri. Selanjutnya untuk kawah kepemimpinan pelajar kakak mewakili Aceh di tingkat nasional dan alhamdulillah kakak mendapat terbaik harapan 1 putri atau terbaik 4 pada saat itu.
Berarti kan kakak sempat tuh dapat prestasi 4 terbaik putri ya se Indonesia kak. Nah kira-kira pengalaman apa aja sih yang kakak dapatin di nasional? Apakah bertemu dengan presiden, gubernur atau lain sebagainya? Terus kira-kira penilaian apa aja sih sampai kakak sampai membawa kakak ke nasional gitu? Kira-kira apa aja kak? Untuk pengalaman sendiri ketika mengikuti ajang di tingkat nasional itu, untuk yang kakak temui itu banyak kak tokoh-tokoh yang punya nama yang cukup besar. Pada saat itu sebenarnya diagendakan untuk bertemu juga dengan Presiden Republik Indonesia, namun kebetulan Bapak Jokowi pada saat itu sedang ada agenda lain. Jadi kakak itu cuma ketemu sama beberapa tokoh penting, salah satunya itu Wali Kota Bogor. Kemudian yang kakak lakuin kegiatan di sana itu, kakak itu ada melakukan beberapa wisata edukasi. Misalnya kakak itu pergi ke Taman Mini Indonesia, ke Kebun Raya Bogor, kakak juga ke kementerian dan banyak tempat-tempat lain yang kakak datangin pada saat kegiatan tersebut. Selain itu, untuk di kegiatan intinya itu kakak di situ belajar dan berlatih serta mengasah kemampuan leadership atau kepemimpinan kakak. Selain itu juga melatih public speaking. Gimana sih sebenarnya ngomong di depan orang lain, gimana jadi pemimpin yang baik, itu ngomongnya harus yang gimana sih gitu. Banyak hal yang kakak pelajarin di situ. Kakak juga ketemu dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke di situ. Kakak ketemu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing, dengan bahasanya yang berbeda, budayanya yang berbeda, dan di situ kami tuh jadi satu, jadi Indonesia. Berarti Kak Indah kan perwakilan dari Aceh nih. Ada nggak syarat-syarat khusus yang membawa Kak Indah ke nasional itu yang harus tuh kakak pelajarin gitu biar bisa ke nasional gitu? Kira-kira apa kak? Untuk pelajaran pentingnya yang harus dipersiapkan untuk menuju ke jenjang nasional itu tentunya yang pertama ya mental kita sebagai bagaimana kita, itu kan ajangnya mengenai kepemimpinan, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik gitu, yang bijaksana, yang bisa memimpin, nggak hanya sebelum memimpin orang lain tentunya harus bisa memimpin diri sendiri. Nah di situ kakak coba nanamin karakter kepemimpinan di diri kakak. Kakak belajar sebenarnya jadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Kemudian bagaimana cara mengkomunikasikan agar apa yang kita inginkan, atau untuk memimpin itu kan kita berarti mengharapkan anggota yang kita pimpin atau orang-orang yang kita pimpin atau termasuk diri kita sendiri untuk mencapai suatu target. Nah di situ kakak coba olah bagaimana komunikasi yang baik agar target yang kakak inginkan itu tercapai gitu. Berarti di sana juga kakak juga harus belajar bahasa dan tentunya karena kan kakak kan aslinya nih domisili kan di Gayuwas nih kan, kakak nih wakilin Aceh, tentunya harus bisa bahasa Aceh dong. Ada nggak kesulitan waktu belajar bahasa Aceh kira-kira kak? Wah itu pengalaman yang cukup menyenangkan bagi kakak, karena kan kita kan di Gayo Luas ini punya bahasanya sendiri yaitu bahasa Gayo, sedangkan kalau untuk di Acehnya kan menggunakan bahasa Aceh yang benar-benar bahasa Aceh. Nah di situ mungkin kesulitannya kakak menyesuaikan bagaimana logatnya, bagaimana sih sebenarnya bahasa Aceh tuh apa sih yang penting untuk dipelajari untuk kakak sebagai pemula gitu, sebagai dasar. Nah untuk masalah bahasa itu mungkin yang paling menonjol ditampilkan pada saat pentas seninya kan, karena membawa salah satu kebudayaan atau kesenian dari Aceh, yaitu kakak waktu itu menarikan tari saman. Nah di situ kakak menggunakan bahasa Aceh yang full bener-bener bahasa Aceh. Jadi berlatihnya itu kakak kayak menghafal terus mendengarkan berulang kali biar cepet kakak, oh berarti nanti kalau pas tampil, kalau emang kakak agak kebingungan untuk bahasa Acehnya, kakak menyesuaikan aja nanti sama teman-teman yang lain, sama rekan-rekan yang lain gitu. Kira-kira bisa diperhatikan nggak dari sama atau nanti di lain video selanjutnya? Boleh nih, di lain kesempatan kakak akan tampilin nih untuk tarian itu biar sobat Nisa juga pada penasaran. Nah, terus apa nih tips-tips dari kakak nih biar bisa istilahnya ikut kejuaraan akademi atau non akademinya? Kira-kira tips-tips dari kakak selama 3 tahun tuh kira-kira apa yang sering kakak lakuin gitu? Untuk tipsnya sendiri itu kakak itu coba manage waktu kakak. Kakak coba nyesuaiin kapan kakak harus belajar atau kapan kakak harus belajar yang khusus untuk sekolah gitu kan, untuk pelajaran, atau untuk belajar untuk mempersiapkan ketika kakak mau ikut event itu. Kakak coba manage, kakak coba atur waktu kakak sebaik mungkin. Nah untuk itu kakak juga ada persiapan ya, sebelum ke ranah yang lebih jauh pastinya kan kita harus nyiapin mental dulu dong. Kakak itu nyiapin mental, harus bangun kepercayaan diri lebih lagi ketika nanti bertemu dengan orang-orang baru di kegiatan itu. Nah selain itu kakak juga
coba terus menggali potensi kakak. Jadi ketika mengikuti event itu kakak bisa menonjolkan potensi yang mana gitu. Oh, berarti tipsnya lumayan sulit juga ya, mengatur waktu juga ternyata. Oke, terus selanjutnya kan kakak ini adalah salah satu angkatan corona ya kan, pandemi yang sangat mengguncangkan dunia. Kan gimana nih kak pengalaman tentang julukan angkatan corona? Wah, dijuluki sebagai angkatan corona itu kan penuh suka duka. Mm-hmm. Sukanya itu sebenarnya banyak juga sih kan. Kebetulan pada saat itu kan kakak itu katanya kan umurnya itu sebagai angkatan terakhir yang mengikuti ujian nasional. Nah, alhamdulillahnya karena ada corona jadinya UN-nya dibatalin dong. Otomatis kakak nggak yang harus rumit mikirin nanti gimana ya ujiannya. Nah, kemudian kalau untuk dukanya itu banyaknya mungkin bareng temen ya, waktunya jadi kesita yang seharusnya di masa akhir SMA tuh bener-bener bisa ngabisin waktu bareng teman. Nah sedangkan pada saat corona itu kan udah ada pemberlakuan pembatasan kan, jadi nggak bisa ketemu teman lagi, nggak bisa yang terlalu intens, komunikasinya juga jadi berkurang karena kan pada saat itu dialihin juga jadinya daring kan. Nah untuk itu terus yang menjadi hal yang sangat menyedihkannya mungkin ya, kan untuk masa SMA itu pasti yang ditunggu-tunggu ya perpisahannya ya kan. Nah pada saat itu kebetulan sekolah kita tidak mengadakan perpisahan gitu. Oke. Selanjutnya nih yang bakal kita kepoin. Oh iya buat teman-teman, kenapa kita nggak pakai masker? Karena kebetulan kita udah vaksin dan kita juga udah jaga kebersihan. Tetap patuhi 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tentunya apa yuk? Coba ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang kuliah nih Kak Indah. Kakak kuliah sekarang gimana? Melanjutkan studi setelah SMA kemana nih? Alhamdulillah sekarang kakak itu melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jogja. Itu kakak di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Terus kakak masuk ke sana kan Jogja berarti di daerah Jawa dong. Tentunya kita yang di sini susah banget buat kuliah di luar Jawa. Kira-kira kakak masuk jalur apa nih? Untuk masuknya kakak jalur SBMPTN, itu tes UTBK di situ. Nah di situ ya bisa dibilang ya memang kalau dari biaya lulus ini kan sulit ya akses untuk bisa melanjutkan studi di sana. Jadi kakak melakukan persiapan yang lebih matang lah sebelum kakak mengikuti UTBK. Nah kan berarti kakak ini udah berapa lama nih kuliah? Kan di Jawa kan udah ada sekitar berapa bulan. Tapi masih daring, belum tatap muka karena masih pandemi, karena kita semua emang sedang berduka dengan pandemi. Nah kenapa pilih di Jawa? Kenapa milih di Jawa? Itu pertama kakak memang punya target untuk pada saat kakak SMA itu kakak udah nargetin ketika nanti ingin melanjutkan studi entah itu ke perguruan tinggi atau kursus dan lainnya, itu kakak memang udah nargetin ke Jawa karena kakak pengen gali potensi di luar Pulau Sumatera ini, kakak pengen nambah pengalaman, memperluas relasi gitu sih sebenarnya. Oh berarti lebih ke pengen dapat pengalaman baru aja nih. Yeah. Nah terus kan kakak ini berarti lulusnya lewat jalur SBMPTN, UTBK tentunya. Kira-kira ada nggak tips-tips biar lulus UTBK nih kak, bisa mempelajari tentang pelajaran UTBK? Tentunya untuk mempersiapkan UTBK itu kan setiap orang pasti punya cara belajarnya beda-beda. Untuk kakak pribadi dulu kakak belajarnya itu lebih kayak banyakin nonton video, ikut try out, terus kakak itu pelajarin konsepnya dulu yang benar-benar konsep dasarnya, terus kakak coba ngerjain soal-soal. Ketika kakak ada bingung itu kakak coba gali lagi masalah konsep itu sebenarnya seperti apa biar kakak bisa jawab soal-soalnya. Paling penting sih itu ikut try out deh, sering ikut try out. Berarti ke Jawa dengan memperdalam pengalaman, terus tipsnya juga udah ada dari Kak Indah. Nah untuk selanjutnya ini apa namanya? Kan kakak ini pernah digosipin, bukan digosipin sih artinya masih pernah dengar kalau kakak ini pernah nganggur dulu ya setahun, nggak biar dulu setahun. Kira-kira kenapa sih kakak milih buat vakum dulu setahun nggak belajar gitu? Kenapa kakak nggak langsung ngambil kuliah gitu di lulusan pertama gitu, kenapa? Untuk gap year sendiri alasannya itu pertama itu mungkin awalnya itu kakak kan dulu sempat juga ikut SNMPTN. Nah alhamdulillahnya belum dilulusin di situ, kakak coba untuk ikut UTBK atau SBMPTN. Nah kebetulan pada saat itu juga alhamdulillah lagi belum dikasih kesempatan. Kakak juga udah coba beberapa tes mandiri di beberapa perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Di situ kakak juga coba jalur beasiswa. Sebenarnya ada beberapa yang
lulus di situ, ada juga beberapa beasiswa. Cuma kakak lama-lama, kakak kan udah punya target awal, sedangkan target awal kakak itu belum kakak capai. Jadi kakak merasa kayaknya kakak akan memenuhi target kakak aja daripada kakak memilih apa yang gak sesuai sama keinginan kakak. Jadi kakak memilih gap year. Selain itu kakak juga pengen explore diri lagi. Pada saat itu lebih ngepasin mau jurusan apa sih sebenarnya, terus mau kuliah di mana. Pokoknya ada beberapa pertimbangan sehingga kakak ya udah akhirnya milih gap year. Oh, berarti selama setahun ini kakak belajar lebih lagi dong tentunya. Nah selanjutnya nih, apa nih kesan dan kesan kakak nih selama sekolah di SMA 1 selama 3 tahun? Apakah ada kisah-kisah yang sangat membekas di diri kakak gitu selama 3 tahun? Kira-kira apa aja kak? Apakah ada guru yang sangat mengesan, sangat berbekas dari kakak gitu? Gimana? Untuk kesan-kesan sendiri selama di SMA Negeri 1 Belang Kejeren, tentunya kesannya itu kan banyak suka dukanya. Sukanya itu kan bertemu dengan teman-teman yang sangat amat luar biasa, menginspirasi, kemudian juga dipertemukan dengan guru-guru yang sangat menginspirasi, memberikan petua-petua atau masukan yang sangat amat baik untuk bisa mengembangkan atau menggali potensi diri ke depannya. Kemudian untuk dukanya mungkin dulu saking seringnya ikut kegiatan itu banyak menyita waktu di kegiatan atau di pelajaran, jadi kurang banyak main sama teman gitu. Pesannya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Belang Kejeren yang masih menempuh pendidikan di bangku SMA ini, cobalah gali potensi diri kalian. Kalian tentuin juga target-target kalian nanti ke depannya mau bagaimana, mau kemana gitu, biar kalian mudah menatanya dari sekarang. Nah, untuk adik-adik, untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Belang Kejeren, semangat terus, belajar yang rajin ya. Karena kalau kalian nggak banyak pengalaman di SMA 1, kalian bakal nyesel pas kuliah. Bener banget, karena masa SMA itu kan katanya masa-masa paling indah tuh. Katanya kan kalau ada pandemi ini bukan lagi katanya, tapi nggak indah lagi ya kan? Nggak indah lagi. Iya, nggak indah lagi. Kita kenapa lagi diskusi? Nggak apa-apa kan, namanya podcast kita santai kok. Lanjut Nanti diedit ya, di-cut. Oke. Nah untuk selanjutnya nih teman-teman, kita bakal ngebahas tentang, nggak tahu nih apa yang kita bahas. Kira-kira teman sobat lisan apa nih yang mau sobat lisan kepoin tentang Kak Indah? Nanti bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih ya Kak Indah udah datang di channel kita. Nanti jangan bosan-bosan kalau kita undang buat menginspirasi teman-teman lisan semua. Nah pasti kalian semua pada salpok sama produk kita yang di depan kan. Nah ini adalah salah satu produk dari SMA Negeri 1 Belang Kejeren. Karena di SMA 1 itu punya wirausaha dan itu banyak sekali produknya. Yang pertama ada sabun, kopi, choco chips, crispy chips, dan nanti bakalan diproduksi banyak lagi produknya, amin. Dan buat kalian yang mau, nanti bisa langsung chat IG di bawah, atau kalau kalian mau langsung aja datang ke SMA 1. Semoga kalian menjadi pembeli terbanyak. Nanti buat pembeli terbanyak nanti kita kasih bonus, oke? Nah, ini adalah produk dari 11 siswa 1. Semoga 11 siswa 1 melahirkan produk-produk lainnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye. Halo Sobat Lisan, ketemu lagi dengan saya. Pasti pada nggak kenalkan. Perkenalkan, nama saya Masmi. Saya adalah ketemu lagi dengan saya Masmi di podcast Wispa. Nah, mari kita panggil bintang tamu kita, yaitu Kak Indah Cahaya Mentari. Bukan dulu. Terusannya untuk membuat motivasi.